Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kultum singkat yang insya Allah bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'at tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Asep Amaluddin selaku pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Dakwah dan teman-teman KPI maupun BKI yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, sedikit kultum yang bertema adab. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit adab ketika makan. Di dalam agama Islam itu dijelaskan banyak sekali adab ketika makan. Terutama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakum rasulu wa manhakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan apa yang telah diberikan kepada Rasulullah maka terimalah, dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Sungguh Allah sangat keras hukumnya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kita harus menerimanya. Yaitu seperti adab ketika makan. Rasulullah menjelaskan adab ketika makan. Yang pertama, membaca basmalah. Ketika kita makan itu dianjurkan untuk membaca basmalah dan doa ketika makan. Dan tentunya di antara kita sebagai umat Islam tentu sudah hafal doa ketika makan. Jadi jangan sampai kita lupa ketika kita mau makan, kita makan dengan seenaknya tanpa kita tahu bahwa kita itu belum baca doa. Karena doa ketika makan itu sudah seharusnya ada di luar kepala. Iya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika kita makan tidak berdoa, itu sama saja ketika kita memasukkan makan ke dalam mulut kita, sebelum kita memasukkannya ke mulut kita, makanan itu sudah diludahi oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu adab yang kedua, itu kita makan yang halal. Ketika kita makan suatu makanan yang tidak halal, maka sama saja kita itu makan api di dalam diri kita. Ya, jadi tentunya ketika kita mencari makan, kita harus tahu bahwa makanan itu halal untuk kita. Seperti itu. Selanjutnya, makan menggunakan tangan kanan. Kita diberikan dua tangan oleh Allah, yang mana tangan yang kanan itu tangan yang baik untuk makan tentunya. Jadi jangan sampai kita mencoba untuk makan menggunakan tangan kiri, karena manusia itu punya akal. Jadi kita harus sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia, kita makan harus menggunakan tangan kanan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah itu makan pakai tangan kiri, nggak pernah. Ya, jadi jangan sampai kita makan itu pakai tangan kiri ya, seperti binatang, seperti tidak punya akal. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ketika makan kita itu dianjurkan untuk diam. Tidak banyak berbicara, tidak banyak berkata, tidak banyak bersenda gurau entah dengan teman kita atau dengan saudara kita.
Karena ketika kita makan itu kita dianjurkan untuk menikmati makanan tersebut. Jadi jangan berisik. Biasanya banyak tuh di tempat-tempat keramaian atau ketika kita sedang kumpul bersama teman kita makan sambil bersenda gurau, sambil semuanya kita jadi satu di situ. Padahal itu tidak seharusnya kita lakukan. Ya, memang ketika kita bersama dengan teman kita itu makan bareng itu emang nikmat sekali. Tapi kita juga harus tahu adab, bahwa adab ketika makan itu salah satunya tidak boleh berbicara, tidak boleh ramai. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita makan juga dianjurkan untuk tidak menggunakan bahan-bahan seperti emas atau perak gitu ya. Biasanya kan ada tuh yang menggunakan perak atau emas, bahkan itu tidak boleh. Karena itu juga sama seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa sama saja kita itu makan api. Seperti itu. Selanjutnya, segera makan ketika makanan telah dihidangkan. Ya, biasanya kan ketika kita bertamu atau di rumah kita sendiri sekalipun, ketika sudah ada makanan, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Ketika azan tiba, ketika mau melaksanakan sholat, apabila makanan sudah dihidangkan, kita harus tetap melanjutkan makan kita. Terkecuali ketika memang kita waktunya sudah mepet sekali untuk sholat, ya bisa kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Tapi ketika makanan benar-benar sudah dihidangkan, kita harus makan terlebih dahulu karena dikhawatirkan ketika kita sholat, kita akan mengingat makanan tersebut. Ya. Selanjutnya, makan tidak boleh disisakan. Ketika kita makan, kita harus menghabiskan makanan tersebut. Ya, karena di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan makan, mereka tidak mendapatkan. Jadi kita harus bisa menghabiskan makanan itu karena di titik-titik terakhir sisa-sisa makan itu terdapat rezeki untuk kita. Itu berkahnya untuk kita. Jadi jangan sampai kita seenaknya makan sudah kenyang lalu kita buang di tempat sampah tanpa kita memikirkan betapa banyaknya orang di luar sana yang membutuhkan makan dan tidak bisa mendapatkan. Sangat kasihan sekali tentunya. Oke, dan yang ada lagi, yaitu mengambil makanan yang jatuh. Ketika kita makan biasanya ada yang terjatuh, entah jatuhnya di meja makan, bisa kita ambil, kita makan. Tapi ya kalau misal memang sudah jatuh, udah kotor ya, itu nggak apa-apa, lebih baik dibuang saja. Terus juga yang terakhir itu kita berdoa ketika setelah makan. Setelah makan kita berdoa sebagai penutup, sebagai ucapan rasa syukur kita bahwa di hari itu, di waktu itu, di saat itu kita masih bisa merasakan kenyang dengan makanan yang kita makan. Kita harus tetap bersyukur dengan cara berdoa, mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kita makan. Dan tentunya kita terus berharap supaya di waktu yang akan datang, seperti nanti sore atau besok lagi, kita masih bisa makan, masih bisa merasakannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mohon maaf dan semoga bermanfaat. Barakallahu bima ta'maluna khabir. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.